perkenalkan, nama saya Ripka Nastasya Purba dengan NIM 2317111018. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses industri manufaktur pupuk fosfat dan juga aplikasinya. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke definisi pupuk. Apa sih itu pupuk? Pupuk adalah zat yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman untuk melakukan produksi dengan baik dan dengan lebih cepat. Nah, untuk material pupuk itu dapat berupa bahan organik maupun bahan non-organik seperti mineral. Nah, pupuk juga mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti unsur nitrogen, kalium, fosfor, dan juga sulfur. Setelah tadi kita sudah masuk ke definisi pupuk, sekarang kita masuk ke definisi fosfat. Apa sih itu fosfat? Fosfat adalah salah satu unsur hara yang sangat diperlukan oleh semua jenis tanaman untuk memacu perkembangan akar, batang, daun, dan juga buah menjadi lebih cepat. Nah, jika mengalami kekurangan fosfat, dapat menyebabkan tanaman akan tumbuh lebih kecil atau kerdil, di mana daunnya berwarna hijau tua, akan menghasilkan anakan yang sedikit, pemasakan yang lambat atau dengan jangka panjang, dan sering tidak menghasilkan buah. Nah, setelah kita masuk ke definisi-definisi seperti definisi pupuk dan juga definisi fosfat, sekarang kita masuk ke jenis-jenis fosfat. Di sini ada dua jenis-jenis fosfat. Yang pertama itu pupuk superfosfat atau dengan rumus kimianya CaH2PO4 dua kali, di mana pupuk ini bersifat sangat mudah larut dalam air sehingga kandungan hara yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah, nih pertanyaannya, mengapa pupuk superfosfat itu dapat mudah larut di dalam air? Nah, karena pupuk ini mengandung fosfat dalam bentuk monokalsium fosfat yang sifatnya itu sangat mudah larut, dan juga dia akan menghasilkan hasil reaksi yang sifat kimianya itu sangat mudah larut dalam air, yang sehingga menyebabkan unsur fosfor di dalamnya akan sangat mudah diserap oleh akar tanaman. Nah, itu tadi yang pertama. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu pupuk FMP, ya, atau disebut dengan fused magnesium fosfat, atau dengan rumus kimianya itu Mg3PO4 dua kali, di mana pupuk ini sangat baik digunakan pada tanah yang mengandung besi dan aluminium. Jenis pupuk ini memiliki warna abu-abu coklat muda, di mana reaksi fisiologisnya itu sedikit asam. Mengapa sih pupuk FMP ini sangat baik digunakan pada tanah yang mengandung besi dan aluminium? Nah, itu karena ada 3 alasan. Yang pertama itu, dia tidak mudah larut di dalam air, sehingga fosfatnya tidak cepat diserap oleh besi dan juga aluminium. Yang kedua itu, larut dalam asam lemah, di mana fosfat tersedia di mana fosfat yang tersedia itu sesuai kebutuhan tanaman. Nah, yang ketiga itu mengandung magnesium, yang dimana bermanfaat membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, setelah dari jenis-jenis, kita akan masuk ke manfaat. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari pupuk fosfat. Yang pertama itu perkembangan akar yang kuat, yang kedua meningkatkan kualitas buah dan biji, yang ketiga itu mempercepat pematangan, yang keempat meningkatkan efisiensi fotosintesis, dan yang terakhir itu memperkuat struktur tanaman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke beberapa aplikasi pupuk fosfat. Yang pertama itu dalam bidang pertanian, di mana pupuk fosfat yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mempromosikan pertumbuhan tanaman, terutama pada tanaman yang membutuhkan fosfat tinggi seperti jagung, kedelai, dan juga kentang. Nah, yang kedua dalam bidang tanaman pangan, di mana pupuk fosfat dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman pangan seperti padi, gandum, dan juga jagung. Kemudian yang ketiga itu kita akan masuk ke bidang tanaman hortikultura, di mana pupuk fosfat dapat digunakan untuk mempromosikan pertumbuhan tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan juga bunga. Nah, yang terakhir itu pada bidang pertanian organik, di mana pupuk fosfat alami dapat digunakan dalam pertanian organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mempromosikan pertumbuhan tanaman.
Selanjutnya, kita akan masuk ke pupuk fosfat berdasarkan cara kombinasi. Di sini terdapat tiga cara kombinasinya, yaitu satu, fosfat terlarut air, di mana pupuk fosfat ini mengandung asam fosfor terlarut air. Keunggulan dari pupuk fosfat yang terlarut air adalah memiliki ion fosfat yang diserap dengan cepat oleh akar tanaman. Yang kedua, itu fosfat terlarut asam sitrat, di mana pupuk ini mencakup kerja baja, yaitu sekitar 14-18% P205, dan kalsium fosfat, yaitu 39% P205, yang terdapat dalam beberapa fosfat alam. Pupuk dari golongan ini diklaim cocok untuk kegiatan pemupukan di tanah-tanah masam. Nah, yang ketiga itu fosfat alam. Fosfat alam merupakan fosfat yang asam fosfornya tidak larut dalam kedua zat pelarut di atas. Unsur fosfor dalam golongan ini merupakan bahan mentah untuk pembuatan superfosfat dan fosfat terlarut lainnya kecuali kerak baja. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan pupuk fosfat. Tapi sebelum kita masuk ke beberapa metodenya, pastinya yang namanya proses itu pasti akan membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku utama untuk pembuatan pupuk fosfat ini adalah fosfat rock, atau yang disebut juga dengan batuan fosfat, yang menjadi sumber utama fosfor dan menjadi bahan baku utama untuk pembuatan pupuk fosfat. Yang dimana nantinya batuan fosfat ini akan diproses dengan asam yang berupa H2SO4, HNO3, ataupun H3PO4 untuk menghasilkan berbagai jenis pupuk. Kemudian kita akan masuk ke beberapa metode yang dipakai untuk pembuatan pupuk fosfat ini. Yang dipakai dalam pembuatan pupuk fosfat ini adalah dua metode. Yang pertama itu metode basah dan metode termal. Untuk metode basah ini dapat juga disebut dengan wet process, di mana pada proses basah ini batuan fosfat akan direaksikan dengan asam sulfat untuk membentuk asam fosfat dalam larutan berair dan padatan gipsum. Yang mana metode basah ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk memproduksi asam fosfat yang digunakan untuk pembuatan pupuk fosfat. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah metode basah. Adapun langkah-langkah metode basah ini, yang pertama itu penambangan. Pastinya untuk mendapatkan batuan fosfat, kita harus melakukan penambangan agar mendapatkan batuan fosfat yang akan digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk fosfat. Nah, selanjutnya akan masuk ke proses benefisiasi, di mana di proses benefisiasi ini batuan fosfat akan dipecah, dicuci, dan diflotasi untuk meningkatkan kandungan P2O5 dan mengurangi kandungan tanah serta limonit. Nah, setelah dari proses benefisiasi, kita akan masuk atau melakukan proses yang namanya penggilingan, di mana bahan akan digerus hingga sesuai dengan ukuran agar nantinya reaksi yang akan berlangsung dengan asam itu akan berjalan dengan efektif. Nah, setelah kita melalui proses penggilingan, kita akan masuk ke proses reaksi, di mana di proses reaksi ini batuan fosfat akan dicampur dengan asam sulfat dalam keadaan pengadukan, di mana nantinya reaksi akan menghasilkan larutan asam fosfat dan padatan gipsum. Yang biasanya reaksi ini berlangsung pada suhu moderat atau beberapa puluh derajat Celcius. Kemudian kita akan masuk yang namanya proses pemisahan padatan cairan, di mana gipsum akan disaring atau difiltrasi sehingga limbah gipsum yang dihasilkan atau fosfogipsum yang dihasilkan akan dibuang ataupun akan ditumpuk. Nah, setelah itu kita akan masuk ke proses konsentrasi dan pemurnian, di mana larutan asam fosfat itu akan dikentalkan dengan menggunakan evaporator dan dimurnikan dari kotoran yang berupa fluorida yang membutuhkan pengolahan atau proses lebih lanjut, di mana produk komersial yang dihasilkan itu umumnya berupa larutan asam fosfat yang memiliki kandungan P2O5-nya itu tertentu. Yang terakhir adalah produk turunan. Nah, asam fosfat cair ini digunakan untuk menghasilkan atau membuat produk pupuk, misalnya MAP, TAP, dan DAP, dengan menetralkan ataupun mereaksikannya dengan amonia dan ataupun digunakan untuk aplikasi industri lainnya. Nah, untuk melakukan langkah-langkah atau proses sebelumnya itu pastinya memerlukan beberapa peralatan. Di antaranya adalah reaktor atau digester, filter atau centrifuge evaporator, ada bangkai pemisah, dan juga instalasi pengolahan air limbah. Nah, pada proses
Metode basah ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk yang kelebihannya itu adalah biaya yang relatif murah dibandingkan dengan metode termal. Nah, yang kemudian itu cocok untuk produksi pupuk massal. Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama adalah di mana proses ini sangat banyak menghasilkan misalkan limbah gipsum atau fosfogipsum, di mana fosfogipsum ini mengandung F- logam berat radionukleida alami, sehingga untuk penanganan atau disposalnya itu harus dengan hati-hati. Nah, untuk kekurangan yang berikutnya itu di mana asam fosfat hasil umumnya itu mengandung pengotor berupa fluorida dan logam, yang dimana ini tidak cocok untuk penggunaan tingkat makanan tanpa dilakukannya pemurnian tambahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu metode termal atau proses termal, di mana proses ini akan menghasilkan fosfor putih atau P4 terlebih dahulu yang direduksi bersama dengan silika atau SiO2 dan karbon atau kokus pada tanur listrik dengan suhu yang sangat tinggi, di mana fosfor putih yang terbentuk atau yang dihasilkan akan dilakukan oksidasi dan dihidrolisis menjadi asam fosfat yang murni, di mana proses ini atau metode ini menghasilkan asam fosfat yang sangat murni namun sangat intensif energi. Nah, untuk metode termal ini atau proses termal ini pastinya terjadi beberapa tahap atau beberapa langkah. Nah, untuk langkah yang pertama itu pencampuran bahan baku, di mana batuan fosfat akan dicampurkan dengan silika SiO2 berupa pasir kuarsa dan juga dicampur dengan karbon atau kokas. Nah, untuk proses yang kedua itu adalah melakukan reduksi pada tanur listrik, di mana itu menggunakan suhu yang sangat tinggi yang berada pada rata-rata lebih besar dari 1400 sampai 1500 derajat Celcius, yang bertujuan untuk mengurangi fosfat menjadi fosfor atau P4 yang keluar berupa gas ataupun uap. Nah, untuk proses selanjutnya itu adalah kondensasi ataupun penangkapan P4 atau fosfor, di mana P4 atau fosfor akan distabilkan atau ditangkap, di mana pada proses ini diperlukan sistem tertutup karena fosfor itu bersifat sangat reaktif ataupun beracun. Nah, untuk proses selanjutnya itu adalah oksidasi, di mana P4 atau fosfor akan dibakar menjadi P4O10 yang akan berupa padatan ataupun gas. Nah, untuk proses selanjutnya itu adalah hidrolisis, di mana P4O10 hasil dari sebelumnya itu akan direaksikan dengan air agar menghasilkan asam fosfat yang murni. Nah, sekarang adalah proses terakhir, di mana proses termal terakhir itu adalah pemurnian, di mana pada proses pemurnian ini akan menghasilkan asam yang lebih murni, di mana kandungan halogen dan logamnya itu sangat rendah. Sama seperti proses sebelumnya, yaitu proses basah yang memerlukan beberapa peralatan, sama juga seperti termal akan memerlukan beberapa peralatan. Nah, peralatan yang dipakai itu yang pertama adalah tanur listrik dengan suhu yang tinggi, kondensor atau penangkap fosfor, ruang pembakaran atau oksidasi, kolom hidrolisis, dan juga sistem penanganan gas yang berbahaya. Adapun pastinya kelebihan dan kekurangan pada proses termal ini. Nah, untuk kelebihannya yang pertama itu adalah menghasilkan asam fosfat yang murni. Kemudian yang kedua itu tidak menghasilkan padatan limbah berupa gipsum atau fosfogipsum dalam jumlah besar, ataupun tidak menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar. Nah, adapun untuk kekurangan yang pertama itu konsumsi energi yang tinggi sehingga untuk biaya operasinya itu sangat tinggi. Nah, yang kedua itu penangkapan F4 yang berbahaya karena F4 ini bersifat toksik dan mudah terbakar. Nah, untuk yang ketiga itu adalah emisi gasnya itu berupa CO2 dan untuk kebutuhan kontrol lingkungannya itu sangat tinggi. Nah, adapun isu lingkungan dan keselamatan antara kedua proses ini adalah pertama itu pada fosfogipsum pada proses basah, di mana penumpukan fosfogipsum yang besar itu akan mengandung fluorida dan radionukleida atau radium, yang pastinya sangat memerlukan wadah terkontrol dan pengolahan air lindi, di mana air lindi ini adalah air yang diserap atau tetesan air hujan yang diserap oleh limbah ataupun sampah-sampah industri.
Nah, yang kedua itu adalah emisi gas, di mana HF jika fluorida volatil, debu, dan karbon dioksida pada proses termal itu harus dikendalikan. Yang kemudian itu adalah air limbah, di mana air limbah ini mengandung padatan sisa asam F- yang dimana ini memerlukan netralisasi dan pengendalian ataupun pengolahan. Yang terakhir itu adalah kebakaran atau toksisitas, di mana fosfor pada proses termal ini memiliki sifat yang berbahaya, misalnya toksik, beracun, dan sangat mudah terbakar, sehingga harus ada perlengkapan keselamatan dan sistem tertutup yang harus wajib diberlakukan atau dilaksanakan. Nah, sekarang ada nih perbedaan singkat di antara kedua proses ini, yaitu yang pertama itu pada proses basa, di mana pada proses basa ini menggunakan energi yang sedikit atau murah, umum untuk produksi pupuk, menghasilkan fosfogipsum dalam jumlah besar, dan asam yang dihasilkannya itu kurang murni. Dan pada proses termal ini, itu membutuhkan energi yang besar, asam yang dihasilkannya itu cukup murni atau untuk produk khusus, dan juga memerlukan adanya risiko dan investasi yang tinggi, di mana produk utama yang dihasilkan dari dua proses ini adalah fosforik acid atau H3PO4, pembuatan pupuk dari asam fosfat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembuatan pupuk dari asam fosfat. Dari fosforik acid dapat diproduksi berbagai pupuk fosfat dengan menambahkan NH3, H2SO4, HNO3, ataupun urea, yang diantara lain akan menghasilkan monoamonium fosfat atau MAP yang dihasilkan dari reaksi H3PO4 dengan NH3. Kemudian ada diamonium fosfat atau DAP yang dihasilkan dari reaksi H3PO4 dengan 2NH3. Kemudian ada amonium sulfat fosfat yang dihasilkan dari H3PO4 ditambah NH3 dan ditambah dengan H2SO4. Kemudian ada amonium fosfat nitrit yang dihasilkan dari reaksi H3PO4 ditambah NH3 dan ditambah HNO3. Yang terakhir itu urea amonium fosfat yang dihasilkan dari reaksi H3PO4 ditambah NH3 yang ditambah dengan urea. Nah, sekarang kita akan masuk ke produk lain dari asam fosfat. Nah, di sini ada superphosphoric acid, yaitu digunakan untuk membuat liquid fertilizers atau pupuk cair. Kemudian ada triple superfosfat atau TSP yang dihasilkan dari reaksi langsung fosfat rock atau batuan fosfat yang ditambahkan dengan H3PO4. Kemudian ada pupuk dan reaksi langsung batuan fosfat, di mana selain melalui asam fosfat, batuan fosfat dapat diproses langsung seperti single superfosfat atau SSP, itu dihasilkan dari fosfat rock ditambah H2SO4. Kemudian ada triple superfosfat atau TSP yang dihasilkan dari fosfat rock yang ditambahkan dengan H3PO4. Kemudian ada pupuk nitrofosfat, di mana fosfat rock direaksikan dengan HNO3 menghasilkan nitrofosfat. Nah, untuk semua penjelasan proses yang saya jelaskan sebelumnya itu terjadi pada bagian ini. Pada bagian ini dijelaskan bahwa yang pertama itu bahan baku, yang mana bahan bakunya ini berupa batuan fosfat seperti mineral, apatit, umumnya mengandung CaP, F, dan kotoran seperti besi, aluminium, dan silika. Dan ditunjukkan pula ada dua jalur pembuatan asam fosfat seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan metode basa dan metode termal. Yang pertama itu metode basa, di mana metode basa ini batuan fosfat akan direaksikan dengan asam sulfat, akan menghasilkan larutan asam fosfat dan padatan gipsum. Yang kedua itu ada proses termal atau thermal proses, di mana batuan fosfat direduksi dengan suhu tinggi dengan menambahkan kokas dan silika atau SiO2 yang akan menghasilkan fosfor murni. Ditunjukkan pula pada bagian ini asam fosfat sebagai pusat atau intermediar, di mana gambar menempatkan fosforik acid atau H3PO4 di pusat karena dari H3PO4 inilah berbagai produk fosfat dibuat dengan menambahkan N atau amonia, urea, S atau H2SO4 dan juga HNO3. Adapun pupuk yang dihasilkan pada proses ini terlihat pada bagan itu seperti single
superfosfat atau SSP, kemudian ada triple superfosfat atau TSP, kemudian ada monoamonium fosfat atau MAP, kemudian ada diamonium fosfat atau DAP, dan juga amonium sulfafosfat ASP, ada juga amonium fosfat nitrit atau APN, kemudian ada juga urea amonium fosfat atau UAP. Nah, sekarang kita masuk ke penutup. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya tentang proses industri manufaktur pembuatan pupuk fosfat dan juga untuk aplikasinya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.